Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul merupakan insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wahyu. Jika Nabi tidak berkewajiban memberikan wahyu kepada kaum, maka berbeda dengan Rasul yang harus memberikan wahyu kepada kaumnya. Dahulu setiap zaman mempunyai utusan hingga berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini menjadi bukti bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah ia, sebab dialah yang terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi dan Rasul juga mengalami kematian layaknya insan pada umumnya. Namun, tidak dengan 4 utusan Allah berikut ini. Hal ini masih menjadi misteri hingga ketika ini. Pasalnya, keberadaan Nabi dan Rasul tidaklah di bumi, melainkan di luar jagat raya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka yang dipercayakan padanya. Siapa saja mereka dan di mana 4 nabi tersebut berada? Berikut ulasannya. 1. Kisah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam hidup pada masa pemerintahan Raja Iskandar pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia populer cerdas bahkan melebihi kecerdasan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu menjadi Perdana Menteri dan menyertai perjalanan Raja Iskandar untuk mencari Ainun Hayat, sumber air hidup atau air kehidupan abadi. Konon, siapa yang meminumnya sanggup hidup hingga hari kiamat. Kisahnya bermula ketika Raja Iskandar berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang berjulukan Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar. Keduanya terlibat perbincangan perihal bagaimana ketaatan malaikat dalam beribadah kepada Allah. Malaikat Rafail menyampaikan bahwa ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang bangun tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar itu, Raja kemudian ingin hidup bertahun-tahun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Rafail kemudian menjelaskan bahwa Allah telah membuat sumber air bumi, namanya Ainun Hayat, yang membuat siapa yang meminum tidak mati hingga hari kiamat. Lokasi minuman tersebut berada di bumi yang gelap di daerah keluarnya matahari. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam yang telah meminum air kehidupan. Kemudian ia sanggup hidup, maka pergilah bersama Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya ialah Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Raja Iskandar tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. 2. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Idris adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan kiprah untuk memberikan risalah kepada kaumnya dan diberikan hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Idris masih hidup dan belum mati. Dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini. Pada suatu malam, Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa dan membawa makanan dari surga. Sebelum kesudahannya dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta kepada malaikat biar mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya sesudah dicabut nyawanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut biar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris ketika itu. Maka Nabi Idris pun mencicipi kematian. Malaikat kemudian menepati janjinya dengan memohon biar Allah kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya,
Idris alaihissalam kembali hidup dan kedua kalinya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana, ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke nirwana atas izin Allah. Nabi Idris sanggup melihat pandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat biar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar ia meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu, Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun ia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan mencicipi mati." Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah mencicipi kematian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu." Al-Quran Surat Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka ini, dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka berkali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya atau surga. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan diajali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menciptakan perihal kisah Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi yang kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 56-57. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika sedang beristirahat, datanglah malaikat kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Malaikat itu tiba untuk menjemput ruhnya. Mendengar informasi itu, Nabi Ilyas alaihissalam menjadi murung dan menangis. "Mengapa engkau bersedih?" tanya malaikat maut. "Tidak tahulah," jawab Nabi Ilyas alaihissalam. "Apa engkau bersedih sebab akan meninggal dunia dan takut menghadapi maut?" tanya malaikat. "Tidak, tiada suatu yang saya sesali kecuali sebab saya menyesal dilarang lagi berzikir kepada Allah. Sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah," jawab Nabi Ilyas alaihissalam. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada malaikat biar menunda pencabutan nyawa dan memberikan kesempatan kepada Nabi Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas alaihissalam ingin terus hidup semata-mata sebab ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya. Biarlah dia hidup di tanah untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku hingga selesai nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 157 bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib ialah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai Nabi Isa. Atau sebagian ulama berpendapat yang diserupakan ialah muridnya yang berkhianat yang berjulukan Yudas Iskariot. Dan sebab ucapan mereka,
Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham perihal pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan perihal yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan perihal siapa yang dibunuh itu, kecuali yang mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh ialah Isa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu daerah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu perihal hal ini. Al-Quran menjelaskan perihal kejadian evakuasi ini, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Ia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara 4 nabi yang masih hidup yang dikabarkan melalui hadis-hadis Nabi ialah yang pertama ialah Nabi Khidir alaihissalam. Dialah guru Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi yang Nabi Musa tidak sabar terhadapnya. Nabi Khidir saat itu mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Disebut Khidir karena setiap tempat yang ditempati oleh Nabi Khidir berubah menjadi hijau. Rumput-rumput yang kering berubah menjadi hijau, maka ia disebut sebagai Khidir atau hijau. Yang kedua ialah Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris diajak malaikat untuk melihat surga dan neraka, maka ketika di surga Nabi Idris tidak mau kembali lagi ke dunia karena Nabi Idris melihat surga dan keindahannya. Maka saat itulah Nabi Idris berkata kepada malaikat bahwa sandalnya tertinggal di surga. Maka ia pun beralasan demikian dan tidak mau keluar dari surga karena Nabi Idris sudah merasakan kematian. Yang ketiga ialah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ialah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas berdakwah kepada Bani Israel di Syam. Namanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Beliau diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah karena usaha penyalipan, dan kelak Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, memberantas salib-salib dan babi-babi. Nabi Isa alaihissalam wafat seperti nabi-nabi lainnya karena sakit. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.